Baik, kita lanjutkan pada nomor 9. Nomor 9 soalnya berbunyi berikut ini merupakan kalimat-kalimat aditif. Kalimat aditif secara garis besar adalah kalimat yang keberadaannya itu bergantung kepada kalimat lain. Jadi kalimat yang tergantung pada kalimat lain itu dinamakan kalimat aditif. Lebih tepatnya, kalimat aditif itu tergantung pada kalimat berita ya, kalimat berita atau bergantung kepada kalimat deklaratif. Adapun pada nomor 1, Marni menjemur pakaian di halaman. Ketika kalimat ini diakhiri tanda titik dan memiliki struktur kalimat yang lengkap berupa subjek dan predikat, maka kalimat yang A ini dinamakan kalimat deklaratif, bukan kalimat aditif. Adapun yang B diakhiri tanda tanya, struktur kalimat yang diakhiri tanda tanya itu dinamakan kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan. Yang C, kalimat yang berbunyi tolong jawab pertanyaan ini diakhiri dengan tanda seru, maka nama kalimat ini adalah kalimat imperatif. Jadi kalimat imperatif. Adapun yang D diakhiri tanda titik, namun ketika kalimat ini merupakan kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri, maka di situ bisa disebut aditif. Namun demikian, ketika kalimat ini merupakan sebuah jawaban dari sebuah kalimat interrogatif, maka yang D itu bisa disebut juga kalimat responsif. Maka yang D ini memiliki dua posisi, yaitu posisi pertama sebagai kalimat jawaban kalimat interrogatif atau yang sering disebut kalimat responsif, tapi dia juga bisa berposisi sebagai kalimat aditif. Maka karena dia dalam posisi ganda, maka yang D tidak kita pilih sebagai jawaban. Maka jawabannya di sini adalah yang E, yaitu ketika musim hujan. Karena nanti kalimat ini tidak bisa berdiri sendiri sebagai kalimat tunggal, karena dia tergantung pada kalimat setelahnya atau kalimat sebelumnya. Jadi pengertian kalimat aditif, saya ulang, kalimat aditif itu adalah kalimat yang dia tidak bisa berdiri sendiri kecuali dia sudah dilengkapi dengan kalimat-kalimat pelengkap lainnya. Jadi dalam bab lain bisa dikatakan kalimat aditif itu adalah sebuah keterangan ataupun anak kalimat dari sebuah induk kalimat yang tidak ditampakkan, atau induk kalimat yang tersembunyi, atau kalau ditampakkan maka dia menjadi anak kalimat. Itu kalimat aditif. Adapun yang D saya terangkan tadi, yang D itu adalah bentuk kalimat responsif, yaitu kalimat jawaban. Namun pada posisi lain dia juga terkadang bisa disebut sebagai kalimat aditif. Kalau setelah kata titik ini adalah kalimat berita. Jadi kalau setelah kata titik kelas sudah dimulai, nah, saat Budi masuk, maka di situ yang D bisa menjadi kalimat aditif, karena setelah titik itu dia menggunakan pelengkap kalimat deklaratif. Namun kalau ini jadi kalimat interrogatif, di depannya ada kalimat interrogatif, misalnya Anton, kapan Anton masuk kelas, maka ini menjadi kalimat responsif ya. Sama juga dengan yang E. Yang E bisa menjadi kalimat aditif, juga bisa menjadi kalimat responsif. Ketika si E
ini didahului kalimat interrogatif, pertanyaan, misalnya kapan Anton pulang, maka di sini menjadi kalimat responsif. Jadi di sini maaf soalnya ini ada agak ganda ya, jawabannya ganda ya, ganda. Jadi dua-duanya kalau diberi kalimat interrogatif di depannya ini menjadi jawaban, namun kalau setelah titik ini diberi kalimat deklaratif maka menjadi kalimat aditif. Namun kedua-duanya dia tidak bisa berdiri sendiri. Jadi di sini ada ambiguitas jawaban. Tapi tidak apa-apa. Di sini kita sudah pahami bahwa yang A itu adalah kalimat deklaratif karena dia kalimat lengkap, dia bisa berdiri sendiri ya. Yang D tidak bisa menjadi kalimat yang D tidak bisa menjadi kalimat deklaratif. Kenapa? Karena dia bukan kalimat lengkap. Jadi jawabannya di sini ada dua, D dan E. Yang alasannya tadi sudah dijelaskan. Aditif adalah dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia tidak bisa berdiri sendiri sebagai kalimat. Adapun yang A, B, C dia bisa berdiri sendiri. Yang A itu deklaratif, yang B interrogatif, yang C itu adalah kalimat imperatif. Jawaban dari interrogatif disebut kalimat responsif. Ya, saya kira demikian. Terima kasih.